أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق الملك المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد العظيم. أما بعد إخوة الكرام rahimakumullah. Pertama-tama saya mohon maaf, saya dulu paham pada Ramadan sempat dulu tiba-tiba habis Ramadan banyak lalu jalan naik lagi dari 100 tiba-tiba. Tentunya pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari yang cerah menuju mungkin siang yang begitu panas nantinya, kita kembali tidak bosan-bosannya bertakbir, mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia-Nya kepada kita sekalian, terkhusus adalah nikmat umur panjang. Kemudian dianugerahkan kita di dalam umur yang panjang ini ada namanya kesehatan, keafiatan, kesempatan. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nikmat umur ini kita manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti pada pagi hari ini kita duduk dalam majelis ini. Kemudian sebagai kewajiban kita yang kedua, bersama-sama kita kirimkan ta'zim, penghormatan kita, wal ihtiram, memuliakan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salatan wa salaman, mengirimkan salawat dan keselamatan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Habibullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah. Insyaallah Bapak dan Ibu kita yang hadir di tempat ini semuanya nanti di yaumil qiyamah bersama dengan baginda Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita duduk-duduk di tempat ini dengan maksud dan tujuan yang bagus. Kita masuk di dalam masjid, kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma'dumtu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat di dalam masjid ini i'tikaf, sehingga nanti selama kita berada di dalam masjid, Allah catat kita sementara ibadah. 2 jam kita sebentar, berarti seolah-olah kita dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kemudian majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim ini sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis sahih, tidaklah kalian melangkahkan kaki datang ke masjid semata-mata untuk duduk dalam majelis ilmu, melainkan Allah memberikan pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Jadi secara hakikat haji syariat kita belum sempat, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur dari sisi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi man hadasta bil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang datang ke majelis ilmu, maka Allah memberikan juga pahala seolah-olah dia mendapatkan pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang berjihad sampai dia kembali masing-masing ke rumahnya. Jadi
Bapak dan Ibu, kita mendapatkan double-double keutamaan, double-double pahala pada pagi hari ini. Sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur, mendapatkan lagi pahala jihad, mendapatkan lagi pahala ibadah sebagai iktikaf kita di dalam masjid. Insya Allah ini semua masuk dalam catatan amal kita yang nantinya sebagai investasi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Halal bihalal ini populer di telinga kita, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Melayu. Kalau kita cari di kamus bahasa Arab modern maupun klasik, tidak ada artinya ini. Yang jelas halal bihalal. Tapi kalau kita lihat beberapa aspek, seperti aspek fikih, halal ini berarti lawannya haram. Jadi maksudnya para ulama, bagaimana hal-hal yang baik itu kita dapatkan, jangan yang haram, kontranya. Demikian juga kalau kita lihat dari sudut pandang logah bahasa, bisa kita ambil dari kata dasar halla, yahallu, halal. Apa itu artinya dalam bahasa Arab? Halal itu artinya sesuatu yang kusut, terurai. Maksudnya apa? Sesuatu yang kusut, yang rusak, itu kalau bisa diperbaiki. Yang kusut, terurai, diluruskan kembali. Itu maknanya kalau dari sisi bahasa. Kalau kita ambil dari aspek Qur'ani, banyak di dalam Al-Quran halalan, thayyiban. Yang disebut dengan halal itu adalah yang baik. Halal itu adalah yang thayyib. Kalau dia thayyib, sudah jelas dia bagus. Nah, maka diharapkan sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang baik bisa kita dapatkan dalam majelis-majelis seperti ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa istilah kita sehari-hari adalah halal bihalal adalah saling maaf, memaafkan satu sama lain. Kenapa? Karena selama 1 bulan penuh Ramadan kita sudah ditarbiyah oleh Allah, kita sudah dibimbing oleh Allah, kemudian kita sudah diampuni oleh Allah. Apa yang senantiasa kita baca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami mohon ampun. Engkau menyukai orang yang meminta ampun. Ampuni kami. Ini selama 1 bulan. Maka ketika sudah masuk 1 Syawal, semua kita ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan tidak cukup sampai di situ. Karena manusia ini ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, ada hubungan kita langsung dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia, interaksi sosial kita. Maka tidak cukup kita meminta ampun saja sama Allah. Harus diantara kita sebagai manusia saling maaf, memaafkan. Karena kata Nabi, ada nanti di hari kemudian manusia ibadahnya, urusannya dengan Allah sudah beres. Dia sudah sembahyang 5 waktu, dia sudah baca Quran dengan bagus, dia sudah menunaikan semua kewajiban-kewajiban dengan Allah. Tetapi ketika Nabi bilang akan memasuki 1 langkah lagi ke pintu surga, maka dia tertahan. Dia tidak bisa masuk. Banyak yang berteriak, jangan masukkan dia ke surga, hentikan langkah kakinya. Maka ditanya Nabi, kenapa demikian? Karena ada yang berteriak, jangan dulu masuk ya Allah,
masih ada utangnya sama saya. Nah, jadi yang masih ada utang, pelan-pelan dilunasi. Karena sampai nanti di akhirat tidak masuk surga kita kalau masih ada utang dengan manusia. Dan kadang utang ini Pak di dunia bikin putus silaturahmi. Jadi kalau tidak darurat jangan berutang. Baru orang berutang kalau tidak ditagih pura-pura tidak nagih. Kalau ditagih marah-marah. Hati-hati. Nanti di hari kemudian dibalas. Ketika ibu punya sembahyang sudah bagus. Ketika ibu punya ibadah sudah bagus. Tetapi masih ada utang sama tetangga. Masih ada utang sama kios. Masih ada utang sama tempat-tempat lain. Ditahan. Tidak bisa kita masuk ke dalam surga. Maka bukan kata Nabi dalam hadis sahih, rohnya orang mukmin kalau masih ada utang belum sampai kepada Allah. Bainas samawati wal ard, masih tergantung-gantung antara langit dan bumi. Begitu juga manusia yang masih punya dosa dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan orang muslim lain. Kalau masih ada dosa, demikian juga halnya akan tertahan di pintu surga. Sehingga kata Nabi jangan heran, biasanya ada anjing menggonggong tengah malam, gonggongannya panjang, maka kata Nabi apabila kalian dengar bertaus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung. Kenapa? Karena anjing itu melihat ada roh-roh yang belum sampai kepada Allah, termasuk orang yang ada dosanya sama saudaranya, orang yang masih berutang, kemudian orang yang mati dalam keadaan bunuh diri dan korupsi. Ini rohnya tidak sampai kepada Allah. Maka inilah manfaatnya kita kumpul bersilaturahmi di halal untuk membersihkan dosa di antara kita satu sama lain. Karena jangan main-main, walaupun sudah punya modal ibadah, tetapi kalau masih ada urusan-urusan muamalah, urusan-urusan muasyarat yang belum bersih, yang belum beres, maka kita akan bereskan nanti di akhirat. Jadi kalau ada yang masih berutang, masih ada dosanya, tidak usah ragu. Nanti ibu kejar nanti di akhirat, kejar dia. Maka nanti dipanggil satu sama lain yang masih punya dosa. Anda sudah fitnah saudaramu, Anda sudah bully dia, Anda sudah hasad sama dia, maka tolong dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Tidak bisa pakai uang, tidak bisa minta maaf nanti di hari kemudian tidak ada lagi maaf bagimu. Bagaimana cara membayarnya? Amal salehnya diambil, amal salehnya diambil. Yang parahnya kalau yang berhutang yang buat dosa ini tidak ada amal ibadahnya, pas ditimbang kosong. Bagaimana caranya? Dosanya orang piutang dikasih sama orang yang berhutang tadi, terpaksa dosa saya ambil. Itulah cara Allah punya keadilan nanti di hari kemudian. Jadi ingat ibu-ibu, tidak ada jalan kita untuk mengelak. Di dunia bisa kita mengelak. Kalau ditagih, tidak ada bapak, tidak ada ibu keluar kota, padahal sembunyi di dapur. Makanya pelan-pelan kita punya kehidupan, sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun riba itu dikurangi. Riba itu dikurangi. Nah, kita sudah sadar itu riba, tapi kalau emergensi ada kita lakukan. Belum habis di bank disambung lah, dan kalau ada tawaran. Belum lagi kooperasi-kooperasi yang datang. Belum lagi online luar biasa hari ini. Coba dikurangi. Sudah cukup kendaraan, ya maaf, kendaraan utang, rumah KPRDT utang, jangan juga kue lebaran toples utang, baju lebaran utang. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya kita mati dalam keadaan pusing kepala, pikirkan utang. Jadi pelan-pelan. Nah, inilah juga fungsinya. Maka di tempat ini, sebagaimana tadi Pak Ketua sudah sampaikan, harus kita buka, kita punya hati lebar-lebar. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Maka siapa yang mulia? Yang paling mulia
siapa yang pertama kali mengatakan, Pak, maafkan atas segala dosa dan kesalahan saya. Itu yang paling mulia, yang pertama kali berjabat tangan mengambil tangan saudaranya. Dalam hadis sahih dari Azib, Barra bin Azib, kata Rasulullah, "Ma min muslimaini," tidaklah seorang muslim, dua orang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang takiyani, mereka bertemu, fayatasafahani, kemudian mereka berjabat tangan satu sama lain, illa ghufira lahuma, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa orang yang berjabat tangan qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Dosa-dosa mereka sudah digugurkan oleh Allah. Sebelum mereka berpisah, dosa-dosa mereka sudah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna halal bihalal. Jadi kalau ketemu dengan saudara, ambil tangannya. Dalam hadis sahih lain, siapa yang saling mengambil tangan, kemudian mengatakan maafkan saya, maka mereka berdua diampuni dosa-dosanya dengan pandangan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaatnya. Ini kadang kita ketemu, dia banyak masalah, dipaksa senyum. Senyum itu sedekah. Ini masih ketemu, mukanya sudah 45, sudah serang dengan saudaranya, apalagi mau jabat tangan, apalagi mau lapaskan, maafkan saya saudara. Maka momen-momen inilah kita pakai. Kita banyak senyum, sampaikan mohon maaf sama saudara kita, itu adalah doa. Maka sebelum acara ini selesai, semua dosa-dosa kita insya Allah pasti 100% akan berguguran. Allah akan ampuni kita satu sama lain. Amin. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, tasafahu yazhabil illu an qulubikum, berjabat tanganlah kalian satu sama lain, supaya hati kalian bersih dari hasad, dari dengki, dari benci, dari permusuhan. Itu maksudnya jabat tangan. Selain menggugurkan dosa, itu yang ada di dalam hati, dengki, benci, hasad, insya Allah Allah akan bersihkan hati-hati kita sekalian. Dan orang yang termulia adalah orang yang memaafkan saudaranya walaupun dia tidak punya dosa sama saudaranya. Ini orang yang paling luar biasa, memberikan maaf kepada saudaranya padahal saudaranya itu yang membuat dosa kepada dia. Ini yang paling utama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan peringatan-peringatan seperti begini, tentunya ini bulan Syawal momennya, tetapi saling memaafkan ini setiap saat. Kalau ada kesalahan dengan orang, berbesar hati, salah saya saudara, maafkan saya. Jangan mengelak, jangan merasa sombong besar. Karena orang yang merasa dia salah, dia ada kesalahan, ada kehilafan, maka kayak Nabi itulah yang namanya manusia. Jadi manusia itu khuliqal insan dawiyah, diciptakan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, pasti punya hilaf. Maka tugas kita berani untuk minta maaf atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi akhlak halal ini adalah peringatan, bukan hari besar. Hari besar umat Islam ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi peringatan-peringatan agama perlu diadakan supaya kita tidak akan lupa. Biasanya kita ini sering lupa, makanya bulan Sya'ban ada Isra Mi'raj, biar kita ingat evaluasi sembahyang kita. Demikian juga ada nuzul Quran di Ramadan, biar kita ingat jangan-jangan kita ini belum baca Quran dengan sempurna. Ada peringatan lagi yang lain, peringatan Maulid, kita evaluasi. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi berkurang. Masih ada sunnah-sunnah Nabi yang belum kita laksanakan.
salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, baca Quran setiap hari, silaturahmi, istri senantiasa setiap hari jabat tangan sama suami. Ini semua sunnah Nabi, ibu-ibu sekalian. Bagaimana jabat tangannya tiap hari? Jangan dihalal berlebaran. Setiap hari sebelum tidur, kita suami istri harus halal bihalal, saling memaafkan. Jangan sampai ada yang tidurnya langsung meninggal, belum sempat kita minta maaf. Bagaimana jabat tangannya? Biasa gitu juga kita ajari itu anak-anak jabat tangan. Kadang anak-anak jabat tangan, aku tangan orang tua, tangannya saja yang dia cium, bukan tangannya orang tuanya, bukan tangannya suaminya. Kadang bukan dicium, ditaruh di jidat, ditaruh di jilbab. Bukan begitu cara jabat tangan dianjurkan oleh Nabi. Cara jabat tangan dianjurkan oleh Nabi, utamanya anak kepada orang tua, istri kepada suami, tadi dicium langsung. Kemudian istri itu telapak suaminya dicium, dihirup. Itu cara jabat tangan yang diajarkan oleh Nabi. Dihirup ini telapak tangannya. Kenapa? Apa maknanya dihirup? Wahai suamiku, kakakku yang tercinta, apapun yang engkau berikan nafkah, banyak atau sedikit, saya terima dengan ikhlas. Apalagi kalau banyak. Itu maksudnya. Jangan hanya dicium, ditaruh di jidat. Itu tidak ada pahalanya di sini. Ini perlu saya sampaikan. Jabat tangan ini kita mendapatkan pahala yang nanti sembahyang, tidak nanti baca Quran, tidak nanti bersedekah, tetapi jabat tangan ini bisa mendapatkan pahala kalau ikut tuntunannya Nabi. Jadi jabat tangan sama suami, cium telapak atasnya dengan telapak bawahnya, dicium ibu sekalian. Begitu juga suami. Setelah istri kita jabat tangan, sudah cium tangan, jangan tidak direspon. Supaya suami juga dapat pahala dari ibu, ambil ibu-ibunya, cium umur-umurnya. Nah, itu caranya. Kalau maka tomoto arioloka, itu yang disebut dengan yang harus kita nikahati suami istri. Tetap awet, walaupun rambut sudah putih, gigi sudah habis, tulang-tulang sudah sakit, sudah stroke asam urat, tetapi keluarga tetap harmonis. Begitu caranya. Nah, ini mudah-mudahan pada pagi hari ini ada yang bermanfaat kita dapatkan semua. Saya, ibu-ibu semua hadirin pasti kita dapatkan hal yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Terbuka kita punya dada untuk saling memaafkan. Kalau di sini saya yakin di sini tidak ada. Dengan tetangganya masih ada 1 tahun tidak bertemu sapa, hati-hati. Tolong. Kalau sudah ada 2 tahun sampai 3 tahun itu luar biasa. Pada ajaran Nabi 3 hari saja tidak bertemu sapa, itu sudah dosa besar. Kalau antara tetangga dengan tetangga, kalau suami dengan istri batasnya 40 hari. Bahaya kalau bermusuhan lewat 40 hari. Berarti sudah harus ikut pengadilan agama. Jangan lewat 40 hari. Nah, kalau masih ada yang dengan tetangganya masih ada buat salah, kalau dia merasa dia benar, tetangga saya salah, hilangkan gengsi ibu-ibu, datangi dia, minta maaf saja. Kalau saya memang punya salah, maafkan saya. Kalau dia tetap tidak bertemu sama dengan kita, ibu-ibu sudah lepas dosa. Dia yang berdosa, kurang anak ibu. Jangan kita sudah ada. Ya, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai di bulan Syawal ini masih ada khusumat. Kalau sudah Zulkaidah sudah selesai, ini maksudnya Syawal. Syawal ini artinya kemenangan, artinya peningkatan, artinya juga bersih. Jadi lewat bulan Syawal kita sudah aman. Nah, ini pas akhir-akhir Syawal ini. Sekarang kurang lebih 24 Syawal kalau tidak salah. Dan saya berharap mudah-mudahan kita di tempat ini puasa Syawal tahun ini selesai dengan baik. Amin. Hari selesai ya, selesai. Jadi hari selesai, alhamdulillah. Utamanya ibu-ibu. Yang lalu-lalu kita sudah bahas. Kalau puasa Syawal dilihatkan ibu-ibu puasa ganti, puasa wajib. Tapi di bulan Syawal, jadi puasa sunatnya mengikuti. Jangan lihat puasa Syawal, dilihatkan dua-dua dengan puasa wajib, tidak boleh. Dilihatkan puasa wajib, nanti Allah kasih puasa Syawalnya juga pahalanya, karena dilaksanakan di
di bulan Syawal. Karena kalau sudah di luar bulan Syawal, tidak ada lagi puasa Syawal. Nah, kemudian ada juga biasa itu, dibilang saya tidak mau ganti puasa dulu. Saya bisa ganti puasa. Nanti di luar bulan Syawal, saya mau puasa Syawal untuk 6 hari. Boleh, tidak ada masalah. Bisa juga. Yang penting yakin di luar bulan Syawal, puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan karena haid, karena nifas, karena sakit, karena musafir, tolong diganti. Karena itu kewajiban kita. Kalau masih ada utang puasa, buku amalan puasa Ramadan belum di-store kepada Allah, masih di tangannya malaikat. Nah, ibu-ibu yang ada utang puasa, nanti sudah lunas utang puasanya, baru buku Ramadannya, catatan Ramadannya di-store kepada Allah. Nah, jadi jangan lupa